Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana nih sekolah online-nya? Lancar? Tahun 2020, pendidikan di Indonesia berubah drastis banget. Ya, tentu ini gak mudah bagi kita semuanya. Terutama untuk para guru, siswa, mahasiswa, dan orang tua. Terkadang kita ngerasa stres, capek, pengen sekolah offline aja kayak biasanya. Nah, karena itu, di sini kami akan membahas sedikit materi tentang psikologi pendidikan. Karena bukan hanya masalah keluarga, percintaan, atau pertemanan aja yang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Masalah pendidikan juga berpengaruh loh, apalagi pada zaman pandemi seperti sekarang. Ya udah, tanpa lama-lama, ada Teh Nida nih yang akan menjelaskan apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari perilaku penyadaran sehingga terjadi interaksi berbagai faktor yang terkait peserta didik dengan potensinya serta alam lingkungan dengan kemungkinan-kemungkinannya. Yang mana dalam proses penyadaran tersebut peserta didik menemukan dirinya dengan kelebihan dan kelemahannya dan menemukan alam lingkungannya dengan kemungkinan dan keterbatasan yang ada. Untuk perbandingan, dikemukakan pula definisi psikologi pendidikan menurut John W. Santrok pada tahun 2004, yang mana menyebutkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang menghususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Manfaat psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sangat berguna bagi semua bidang ilmu, baik bidang sosial, teknologi, kedokteran, bahkan filsafat dan humaniora. Psikologi pendidikan juga bermanfaat bagi mahasiswa dari Fakultas Psikologi dan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Karena dalam psikologi pendidikan membahas berbagai jenis pembelajaran, termasuk pembelajaran yang modern. Misalnya, pembelajaran berdasarkan falsafah, konstruktivitasme, pembelajaran dengan pendekatan proses, pembelajaran transformatif, dan juga berdasarkan Student Cartridge Learning atau yang disingkat SCL. Yang kedua, manfaat psikologi pendidikan dibahas tentang belajar, teori-teori belajar, kemandian belajar, atau Set-Learned Learning atau yang disingkat SRL. Satu aspek metagonis, pemahaman penguasaan teori-teori. Guru atau dosen dapat mengetahui proses siswa mempelajari materi-materi pembelajaran. Proses asimilasi, akomodasi, ekualibrasi, pemahaman proses siswa, dan juga cara belajar yang efektif bagi siswa. Yang ketiga, manfaat psikologi pendidikan yaitu untuk internalisasi ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai, pemahaman, penguasaan. Internalisasi ilmu pengetahuan agar materi pelajar dikuasai dan diterapkan oleh siswa tidak cukup. Materi pelajaran hanya ditransfer kepada siswa, tetapi harus melalui tahapan-tahapan bagaimana. Ilmu pengetahuan yaitu
taksonomi kognisi Benjamin Bloom yang sudah diperbaiki dengan dipahami dan dikuasai internalisasi nilai-nilai. Yang keempat, manfaat psikologi pendidikan yaitu tentang pola asuh orang tua, anak, dan asuh sirkumpleks. Menerapkan 3 pola interaksi anggota keluarga. Yang pertama, kedekatan keluarga, penyesuaian keluarga, komunikasi keluarga. Dengan dipahami dan dikuasai beberapa jenis pola asuh dan jenis pola asuh yang baik, orang tua dapat menerapkan pola asuh tersebut diperkuat dengan pola asuh sirkumpleks yang menekankan pada kecerdasan, penyesuaian, komunikasi dalam interaksi keluarga. Dalam psikologi pendidikan, maka kita tidak akan asing dengan istilah perkembangan peserta didik. Salah satu dari perkembangan peserta didik yaitu kecakapan. Kecakapan atau ability merupakan aspek intelektual yang berupa suatu kemampuan atau potensi dan nyata dalam mengenal, memahami, menganalisis, menilai, dan memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan rasio atau pemikiran. Kecakapan tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu kecakapan potensial atau capacity dan kecakapan nyata atau achievement. Kecakapan potensial atau capacity merupakan kecakapan yang masih tersembunyi atau belum dimanifestasikan. Yang kedua, kecakapan nyata atau achievement merupakan kecakapan yang sudah terbuka, sudah termanifestasikan dalam berbagai aspek kehidupan dan perilaku, berpangkal pada kecakapan potensial. Kecakapan potensial dibagi menjadi 2, yaitu intelijensi atau kecakapan umum dan bakat atau kecakapan khusus. Menurut Spearman, ada 2 faktor kecakapan, yaitu faktor umum atau faktor bersifat bawaan dan faktor khusus atau faktor yang bersifat hasil belajar. Menurut Cyril Bird, ada 3 faktor yang mempengaruhi kecakapan, yaitu faktor umum atau faktor bersifat bawaan, faktor khusus atau faktor bersifat hasil belajar, dan faktor kelompok. Menurut Thurstone, ada 2 faktor kecakapan. Yang pertama faktor khusus, dan yang kedua ada faktor yang meliputi kemampuan verbal, fasih dalam kata-kata, kemampuan bilangan, kemampuan ingatan, kemampuan mengamati, dan penalaran. Definisi kecerdasan menurut Gardner. Yang pertama, kecakapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Yang kedua, kecakapan untuk mengembangkan masalah baru untuk dipecahkan. Dan yang ketiga, kecakapan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Lalu, ada 7 macam kecerdasan menurut Gardner. Yang pertama, inteligasi linguistik verbal. Yang kedua, kecerdasan matematis logis. Yang ketiga, kecerdasan ruang visual. Yang keempat, kecerdasan kinestik atau gerakan fisik. Yang kelima, kecerdasan musik. Yang keenam, kecerdasan hubungan sosial. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu kecerdasan kerohanian. Menurut Zohar dan Marshall, beberapa indikator kecerdasan spiritual yang tinggi adalah yang pertama, kemampuan untuk menjadi fleksibel, derajat kesadaran untuk menghadapi dan menggunakan serangan, kecakapan untuk menghadapi dan menyalurkan rasa sakit, kualitas untuk terilhami oleh visi dan nilai, enggan melakukan hal yang merugikan, kecenderungan melihat hubungan antara hal yang berbeda, ditandai oleh kecenderungan untuk bertanya mengapa dan mencari jawaban dasar, mandiri,
dan menentang tradisi. Nah, teman-teman, itulah sedikit materi mengenai psikologi pendidikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.